Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Tutu Raya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Raya, serta Bapak Ibu guru di SDIT Amida. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga di malam hari ini kita masih bisa berada di ruang kolaborasi atau ruang Zoom meeting atau ruang Google Meet dalam rangka kegiatan yang saya inisiasi, yaitu sosialisasi budaya positif, dan hal ini menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan beberapa materi yang ada di modul 1.4 di CGPN. Baik Bapak Ibu, untuk berkahnya kegiatan pada malam hari ini, mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, minta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atau beberapa catatan mungkin dalam kegiatan budaya positif untuk sekolah. Pada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul walaupun di webinar. Mari senantiasa mencurahkan salam serta salawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau. Semoga di yaumil akhir kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan ini kegiatan sederhana tetapi sungguhnya kegiatan ini jarang bisa dilakukan karena mungkin kesibukan kita atau jarang orang yang melaksanakannya. Nah, judulnya sesuai dengan yang dijelaskan bahwa budaya positif. Ini terlihat pada beberapa sekolah, sebenarnya budaya-budaya ini telah ditanamkan sejak dini. Budaya positif itu banyak sekali. Nah, karena ketika anak-anak itu menjalankan kebudayaan sehari-hari, misalnya dia datang terlambat, tentu budaya ini tidak baik. Nah, diingatkanlah oleh kita semua, para gurunya, supaya hal-hal itu ditinggalkan. Kemudian melihat lingkungannya, tentu kita harus menjaga kebersihan. Ini budaya-budaya yang sangat baik yang harus dikembangkan. Kemudian bertegur sapa, kemudian saling membantu, menolong, sholat berjamaah pas waktunya di sekolah, walaupun ya mungkin hanya zuhur saja kita bisa melaksanakannya. Syukur alhamdulillah teman kita Pak Faisal ini sudah mengikuti guru penggerak. Nah, guru penggerak ini banyak yang kita dapatkan. Nah, salah satunya itu budaya positif. Apa yang dikembangkan oleh beliau tentu kita harus dukung. Karena jelas harapan kita, pribadi saya, semoga teman-teman yang lain yang belum menjadi guru penggerak segera mempersiapkan diri. Karena ini ada tingkat usianya, ada batas usianya baru bisa mengikuti guru penggerak. Nah, tahapannya nanti akan menjadi ya banyak pengalaman, kemudian akan dipercaya membawa satu sekolah atau akan membimbing teman-teman yang lain. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya sebentar lagi nunggu bis mau ke Mataram. Tugas dinas. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Brahmaya atas sambutannya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya mungkin saya langsung saja akan menyampaikan materi terkait dengan budaya sekolah yang saya dapatkan.
dalam pelatihan guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang ada saya kurang bisa vokal dan sebagainya, mohon dimaklumi aja lah gitu ya. Izin share ya, sebentar. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, sudah, Belum. sudah. Sudah ya? Nah, Sudah, Pak. Sudah muncul. oke. Sudah ya? Itu ada tulisan diseminasi modul 1.4 ya? Halo? Ya, halo. Ya, sudah muncul enggak? Gambar apa tulisan yang muncul? Nih, Sebentar. gambar ya? Memang mungkin sinyal mungkin ini. Slide-nya ya? Sudah muncul. Sudah muncul. Oh ya, sudah. Sudah ada Pak Pai? Saya akan screen. Ya. Dia tidak mau besar ya. Itu bergerak dia? Sudah bergerak ya? Gambarnya, slide-nya. Aduh, sinyal. Maaf Bapak Ibu, mungkin kendala sinyal ya. Sudah diperbesar, cuman dia tidak tampil. Tidak jalan dia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judul kita pada kegiatan malam ini adalah budaya positif. Dalam hal ini saya sendiri menyampaikan ya dengan budaya positif. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tokoh kita yang terkenal sekali. Ini gambar aja ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu Bapak Ibu siapa beliau ini? Ki Hajar Dewantara. Ya, ada lagi yang tahu? Ini namanya Ki Hajar Dewantara ya. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia dan juga sebagai salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Lama sekali munculnya. Oke. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau
hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi secara umum menurut beliau itu bahwa kita itu sebagai pendidik itu adalah hanya mampu menuntun, ini kata kuncinya, menuntun kodrat yang dimiliki anak. Nah, dalam hal ini, dalam sebuah sebuah penjelasan beliau itu, ibaratnya kita itu seperti petani gitu. Sementara anak-anak itu adalah benih-benih gitu. Bagaimana benih itu bisa tumbuh dan berkembang? Tentu sebagai seorang petani tentu merawatnya, tentu membuatnya menjadi lebih telaten sehingga tumbuhnya menjadi benih yang bagus, menjadikan buah yang bagus. Itulah sebagai seorang guru itu menuntun anak ini. Jangan sampai kita menuntunnya kepada ke arah yang lebih buruk sehingga anak menjadi lebih buruk. Nah, tentu juga seorang petani ini memberikan kualitas terbaik dalam menuntun anak ini. Memberikan contohnya seperti saya sampaikan tadi kan, petani jelas ketika dia mendapatkan bibit, diolah lahannya, diberikan pupuknya, ketika ada gulma dan sebagainya, dia akan membersihkan gulma-gulma tersebut. Sehingga apa harapannya? Tanaman tersebut menjadi tumbuh yang segar. Sama dengan kita kepada anak-anak. Jadi ketika kita menemukan anak, anggap anak itu sebagai bibit-bibit yang unggul. Itu maksudnya dari beliau. Ketika kita mendapatkan anak menjadi seperti bibit-bibit unggul, tentu harapan ke depannya pada anak-anak tersebut mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih bagus, kualitas hidup yang lebih bagus, sehingga di masa depannya diharapkan anak itu menjadi seorang anak yang selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu mungkin tujuan pendidikan, yang ini menjadi dasar pijakan kita di dalam melakukan pendidikan di Indonesia. Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, tentu dibutuhkan nilai-nilai, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita digariskan bahwa dalam menumbuhkan dunia pendidikan tersebut, yaitu punya budaya positif di dalam lingkungan sekolah itu. Ya. Nah, apa itu budaya positif di sekolah itu? Yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi penuh hormat, menjadi bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini banyak macamnya Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi kan, ketika kita masuk sekolah, ya tentu kita masuk jam 7. Ini budaya positif, ada aturan, ada kedisiplinan. Ketika upacara bendera, kita sama-sama melaksanakan upacara bendera. Ketika sholat waktunya zuhur, ya di situ kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama-sama dengan anak-anak. Ketika hari Jumat kita melaksanakan infak dan sebagainya. Itu semua adalah bagian-bagian dari budaya positif. Nah, apakah di sekolah kita Bapak Ibu sudah ada enggak budaya positif seperti itu? Ya Bapak Ibu komen, jangan diam. Kira-kira sudah ada enggak di sekolah setiap kita ini? Ada ya, tentu ada Bu ya. Tentu kita pernah melaksanakan di SMK 1 Brangrea ya melaksanakan intak. Kalau di SD Itianida ya sebelum mereka melaksanakan pembelajaran ya tentu mereka juga melaksanakan sholat duha berjamaah dulu dan sebagainya. Ini semua adalah bagian dari budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini juga kita sampaikan tadi ya, ada namanya profil pelajar Pancasila. Ini adalah muara pendidikan dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Muara pendidikan. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Di sini dikatakan di profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama, dimensi yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tujuannya. Jadi dalam sebuah lingkungan sekolah, ini wajib ada ketika kita berseharian memberikan pelajaran dan sebagainya, anak-anak diberi konsep bahwa mereka punya Tuhan. Itu inti. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Artinya kita menghargai budaya-budaya luar atau budaya-budaya yang ada di sekitar kita yang punya nilai ciri nilai global gitu ya. Seperti apa contoh budaya? Ya mungkin dalam bahasa kita di masyarakat kita lewat tabe mungkin di daerah kita atau dalam hal ini mungkin budaya global yang umum juga itu kan biasanya ya kejujuran, penghargaan, menghargai dan sebagainya. Itu budaya-budaya global
yang ada pada setiap bangsa, bahkan di sekitar kita pun ada. Dan itu bisa kita cerminkan juga kepada siswa gitu. Kita saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya gotong royong. Ini gotong royong ini dalam bahasa keseharian kita mungkin berkolaborasi, saling membantu, saling menolong dan sebagainya. Gotong royong. Kemudian juga ada namanya profil pelajar Pancasila itu ya kreatif. Artinya ya bukan hanya kita sebatas punya ide, tapi kita punya mampu memberikan kreativitas di dalam cara berpikirnya anak. Kemudian juga ada namanya bernalar kritis. Jadi anak-anak bukan hanya taat-taat saja, tapi juga mereka punya daya saring yang mampu memfilter bahwa ini benar, ini salah dengan cara mempunyai budaya kritik. Kemudian kritis. Kemudian namanya juga mandiri. Artinya tidak selamanya anak itu akan selalu selalu membutuhkan sesuatu yang ya istilahnya netek pada orang tua dan sebagainya. Tentu mereka juga punya pengembangan diri yang lebih yang lebih mandiri kepada dirinya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa sih konsep utama dari budaya positif itu? Paling tidak 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di sini nanti kita jelaskan. Kemudian ada juga namanya disiplin positif. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada namanya restitusi, bagaimana sih posisi kontrol seorang guru. Kemudian ada juga namanya keyakinan kelas. Sama yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa sih perubahan paradigma itu? Di dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya apa? Di dalam lingkungan sekolah itu harus kita ciptakan rasa aman bagi siswa, bukan takut. Datang ke sekolah bukan menjadi beban, datang ke sekolah bukan menjadi masalah itu. Nah, bagaimana kita menciptakan budaya tentu kita membuat aturan-aturan yang lebih membuat siswa itu aman, belajarnya nyaman sehingga tercipta budaya seperti tadi. Anak bisa merdeka, bisa berpikir, bertindak, menciptakan kemandirian dan mampu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua juga paradigma belajar itu mampu menciptakan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Artinya apa? Ketika guru memberikan kontrol yang baik, artinya dalam hal ini bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada siswa, tetapi punya aturan-aturan yang menyebabkan siswa itu merasa aman di sekolah, merasa nyaman di sekolah, sehingga bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Nah, apa sih perubahan yang paradigma belajar itu? Selama ini mungkin kita di sekolah ya, sering ilusi pada seperti yang dikatakan Dr. William Glasser itu, ilusi guru mengontrol ya murid. Biasanya kita kan sering memerintah siswa, anak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini ilusi Bapak Ibu dalam hal ini. Karena apa? Hal seperti itu sebenarnya tidak sepenuhnya itu ya. Bagaimana? Ya, tidak sepenuhnya mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Ketika kita terlalu mengontrol siswa, itu tidak sepenuhnya siswa itu menuruti apa yang kita kontrol tersebut. Bisa saja ketika kita menyuruh mereka melakukan sesuatu, bisa saja karena mereka takut dihukum, karena takut merasa tidak enak dan sebagainya. Ini ilusi katanya Dr. William Glasser itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa segala sesuatu hal positif itu bisa menjadi penguatan atau diikuti oleh semua siswa. Sebenarnya tidak bisa seperti itu dia. Kenapa itu tadi? Bisa saja siswa itu melakukannya karena ada ketakutan atau sesuatu yang membuat dia tertekan dan sebagainya. Itu dia dikatakan seperti itu. Kemudian ulisi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan diri. Seringkali juga ketika kita memberikan kritik, orang bisa berubah. Sebenarnya belum tentu, tanpa ada kesadaran yang timbul dari diri orang tersebut. Kemudian juga bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga ketika kita mungkin jadi orang tua terlalu memaksa anak itu sebenarnya tidak bisa juga seperti itu katanya Dr. Willy Pambal.
tanpa perlu adanya paradigma kesadaran yang timbul di dalam diri kita, di dalam diri siapapun dia, termasuk guru, termasuk siswa. Maka dalam hal ini ya yang jadi perubahan mendasar itu memahami bahwa perubahan itu harus lahir dari dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna arti disiplin positif? Nah, di dalam hal ini secara umum itu bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, Bapak Ibu. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tentu kan, ketika kita membuat aturan, membuat kedisiplinan, tadi kan. Padahal sebenarnya disiplin yang makna sebenarnya itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri di dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi sebenarnya aturan yang kita buat itu sebenarnya bukan disiplin yang sebenarnya. Jadi disiplin yang sebenarnya itu tadi kita menghargai, kita yang mengacu kepada diri kita, yang kedua dari diri kita kesadaran bahwa ini ada sesuatu nilai-nilai yang perlu kita lakukan. Nah, itu sebenarnya dalam konteksnya yang kita pelajari kemarin itu. Kemudian nilai harga itu seperti apa? Seperti apa? Nilai kebajikan, ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu kembali kepada yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah ada kebutuhan dasar manusia. Tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia setiap orang berbeda. Nah, pertama kebutuhan dasar manusia itu kita pengen dicintai atau diterima di dalam sebuah komunitas. Ya, contoh di dalam sekolah mungkin ketika ada anak yang memberikan cinta kasih. Jadi itu bagaimanapun dia tetap membutuhkan bertindaknya itu karena pengen dicintai, pengen diterima di dalam sebuah komunitas. Nah, ketika anak membuat masalah, nanti kita akan bedah kasusnya. Ada paling tidak ada 5 persoalan ini yang disampaikan. Bisa saja karena ingin diterima. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia juga itu adalah karena bertahan hidup. Yaitu dalam hal ini kan survivor gitu ya. Bertahan hidup seperti apa kebutuhan dasar manusia? Pengen dia makan, kebutuhan primernya itu ada kebutuhan makan, kebutuhan hidup, kebutuhan punya rumah dan sebagainya. Itu disebut dengan kebutuhan survival. Kemudian juga kadang kita juga adalah punya kebutuhan kesenangan. Ya. Mungkin bapak-bapak yang sering main game itu sebenarnya kebutuhan kesenangan. Sama juga dengan anak-anak yang timbul nanti di dalam sebuah lingkungan sekolah. Kenapa dia sering mengganggu teman atau memukul teman atau dan sebagainya? Sebenarnya ada sesuatu karena kesenangan juga yang dia lakukan itu. Kemudian yang keempat, karena juga kebutuhan dasar manusia itu karena pengen kebebasan. Pengen bebas, umpamanya lagi belajar, malas dia di dalam mengerjakan PR, ketika dipanggil ke dalam depan untuk mengerjakan sesuatu, kadang dia tidak suka dengan cara belajar. Ini karena memang mungkin ada kebutuhan kebebasan. Bebas dia. Dalam hal ini kita sebagai guru harus mampu melihat kemampuan seperti itu untuk memberikan bagaimana cara kepada siswa bagaimana belajar yang dia suka gitu. Mamanya dia tidak suka di dalam kelas, sekali-sekali dia bawa keluar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan karena penguasaan. Dalam hal ini dia mungkin merasa dirinya paling hebat di kelas,
Kadang dia mengganggu temannya gitu, menghukum temannya, memukul temannya, karena menganggap dirinya itu tadi penguasa gitu. Dalam hal ini ya, karena memang ada kebutuhan di setiap orang itu menjadi yang berkuasa di dalam sebuah komunitas. Gitu. Nah, di dalam hal ini sebagai contoh kasus Bapak Ibu adalah Ibu Irma, guru kelas 6 SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Randi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Randi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Randi melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan jika ada anak memaksa makanan temannya gitu untuk diambil gitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasan Randi melakukan hal itu? Ada yang bisa menanggapi enggak? Kalau ada sebuah kasus seperti ini. Jadi ada anak membuat mengeluhkan Randi yang seringkali meminta bekal. Ini biasanya di guru-guru SD kan kasusnya ini. Ada 1-2 orang anak kadang memalak temannya, minta uang mungkin, minta makanan dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika menghadapi seperti itu? Tentu mungkin Bapak Ibu langsung mengherdik, hei kamu, Andi, kenapa kamu minta makanan itu? Langsung kadang kita menghukumnya seperti itu mungkin ya. Nah, padahal sebelum kita langsung mengherdik dan sebagainya, tentu kita harus bertanya dulu apa alasannya. Nah, di dalam hal ini, sebagaimana penjelasan di awal saya tadi, itu paling tidak alasan Randy itu melakukan hal tersebut itu ada paling tidak ada 5 poin sebagaimana penjelasan pertama. Bisa saja Randy lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, ini kalau dari kasusnya itu tadi, ini sebenarnya dia melakukan hal itu karena survival, bertahan hidup. Lapar ya tentu dia akan mencari makanan, entah dengan mencuri, entah dengan memalak temannya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Tentu mungkin kita akan melihat, bisa saja dia karena ingin bertahan hidup. Atau juga bisa saja Randi itu ingin diperhatikan. Mungkin dengan cara mengganggu, memalak teman, biar ibu guru memanggil dia supaya dinasihati dan sebagainya. Ini kan butuh cinta. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang dan sebagainya. Atau juga bisa saja Randi itu merasa dirinya hebat. Dalam artian, saya yang paling hebat, saya yang paling keras, saya yang paling kuat di kelas itu. Karena sering memalak temannya dengan mengambil sembarangan barang temannya, mengambil makanan teman dan sebagainya. Dan tentu hal ini sering kita temukan di lingkungan sekolah kita. Ya, ada kan dalam sebuah komunitas teman-teman 1 orang 2 siswa yang paling berkuasa. Nah, ini memang secara naluriahnya itu memang ada anak seperti itu dan setiap manusia punya kekuasaan seperti itu kalau merasa dirinya hebat gitu. Kemudian juga bisa saja dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, dalam hal ini ya mungkin orang tuanya selalu bekal yang sama sehingga dia bosan, sehingga dia perlu melakukan kebebasan dengan memalak temannya. Atau yang ketiga, bisa saja juga dia hanya mencari kesenangan dalam artian ya dengan dia mengambil makanan teman, dengan dia memalak teman, di situ dia merasa kesenangan. Nah, ketika kita sudah menemukan persoalan-persoalan seperti itu, maka tentu kita sebagai seorang guru ketika melihat hal ini akan berikan solusi yang terbaik itu dalam memecahkan masalah di sekolah seperti itu. Contoh ini ketika umpamanya anak itu karena lapar dan sebagainya, tentu dalam hal ini kita akan memanggil orang tuanya bahwa anaknya ini sering kelaparan di sekolah, ya mungkin kita ingatkan orang tuanya untuk memberikan bekal dan sebagainya. Atau mungkin dia iseng, senang-senang. Dalam hal ini ya kita berikan kesadaran ke dia bahwa senang-senang dengan cara membuli teman itu sesuatu yang salah. Jangan, bukan berarti ketika kita menemukan Randi merampas makanan langsung kita vonis bahwa dia itu salah dan sebagainya. Tidak, tetap kita memberikan ruang dulu kepada Randi untuk mencari alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan disitulah peran guru dalam
memecahkan kasus-kasus persoalan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian Bapak Ibu, poin keempat adalah motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, ada 3 poin yang menyebabkan orang melakukan sesuatu. Ya. Contoh aja di dalam lingkungan sekolah ya Bapak Ibu, ketika Bapak kepala sekolah kita contohnya kan, memberikan perintah kepada kita, Ibu Lela umpamanya, Lela Andani gitu. Kamu ikut webinar nanti sore di ruang Zoom. Nah, dalam hal ini mungkin kita akan melakukannya. Kenapa kita melakukannya? Poin pertama, dasar kita melakukannya itu karena tidak nyaman. Nanti kalau kepala sekolah melihat bahwa kita tidak ikut, tentu kita takut ya, tentu kita tidak enak sama kepala sekolah. Nah, ini teori pertama adalah tidak nyaman kita sama kepala sekolah. Atau yang kedua adalah karena motivasi ingin mendapatkan imbalan. Dalam hal ini karena ingin sertifikat gitu kan. Betul enggak Bapak Ibu? Iya kan? Oh, saya ingin pas sekolah ada sertifikat enggak? Ada, saya akan ikut seperti itu. Dan hal ini Bapak Ibu, ya benar, mungkin saya juga masih seperti itu ya, melakukan hal itu. Karena itu tadi, mungkin karena takut kalau sudah diperintah oleh pas sekolah, atau juga karena ingin dapatkan sertifikat. Ini semua motivasi yang kita lakukan ini sebenarnya masih dalam motivasi eksternal. Padahal motivasi yang terbaik yang harusnya yang ditumbuhkan ke kita ketika ada perintah pas sekolah itu adalah kita menghargai diri kita. Oh, berarti pas sekolah menyuruh kita untuk mengembangkan diri. Nah, ini disebut dengan motivasi internal. Jadi kalau 2 poin yang saya sebutkan pertama tadi, motivasi itu sebut karena rasa takut atau karena pengen penghargaan dalam hal sertifikat, itu dalam motivasi eksternal. Kadang sesaat, kadang bisa saja kita tidak melakukannya. Tetapi ketika kita ada tujuan bahwa ini adalah pengembangan diri seperti kita lakukan sekarang ini, saling sharing berbagi, tentu ada nilai tersendiri yang kita punya. Dalam hal ini itulah tujuan positif itu, disiplin positif itu. Kita tumbuhkan semata-mata karena kita ingin mengembangkan diri, bukan karena lain. Ketika ini sudah muncul di dalam diri kita, tentu kita sudah mendapatkan motivasi yang baik di dalam diri kita, yaitu motivasi internal. Di dalam motivasi dan sebagainya itu, ada disebut dengan ada hukuman dan ada konsekuensi Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, di sini ada namanya Ana, siswa ya, kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mungkin kita sering lihat Bapak Ibu ya. Pada saat guru matematiknya Pak Seno menanyakan pertanyaan Ana menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Maka saat itu seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ana yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ana menertawakan. Ana yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Ana untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk-nunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ana? Ayo Bapak Ibu. Ayo siapa yang mungkin Bu Lela? Setuju ya dengan perlakuan Pak Seno terhadap Ana? Bisa dinyalakan mic-nya kalau mau komentar. Bisa diulang Bapak, bagaimana tadi pertanyaannya? Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap anak, yaitu dengan menghukumnya berdiri di depan kelas itu? Kalau menurut saya dari pribadi, untuk anak yang melakukan kesalahan tidak perlu dihukum. Justru sebaliknya kita menasehati kepada teman-temannya untuk jangan menertawakan Ana atau Hana tersebut. Karena apa? Dengan adanya tertawaan dari teman tersebut, moral kita sebagai peserta didik atau yang bersangkutan itu akan down, Pak. Terlebih lagi dengan kita diberikan hukuman. Justru itu akan membuat
pribadi dari anak tersebut akan menjadi down. Justru kita memberikan nasihat kepada teman-temannya untuk tidak boleh menertawakan apabila temannya melakukan kesalahan. Justru kita kalau bisa, oh Hana bagaimana? Oh, kita tanyakan ke anaknya apakah ini salah atau bagaimana. Kalau bisa kita kita Artinya Bu Lela tidak setuju ya dengan tindakan itu ya? Tidak setuju Bapak. Dan menurut Bu Lela, apakah hal tersebut yang dilakukan menurut Anda Pak Seno terhadap anak adalah sebuah hukuman atau konsekuensi yang dilakukan itu? Kalau menurut saya karena disuruh maju Pak ya. Ya, mungkin untuk anaknya itu hukuman. Oh, dia hukum ya? Hukuman karena apa? Karena dia akan disaksikan oleh teman-temannya. Kalau konsekuensi berarti sudah dari awal ada perjanjiannya untuk konsekuensi. Tapi ini menurut saya hukuman. Oh iya, oke, betul Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Betul apa yang disampaikan Bu Lela tadi. Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Nah, hukuman itu dia itu biasanya itu spontanitas Bapak Ibu. Spontanitas, yang boleh tadi. Spontanitas melihat anak yang melakukan kesalahan, kita langsung memberikan konsekuensi atau sanksi ya, biasanya begitu kan. Kamu silakan pusat 10 kali contohnya. Nah, ini disebut dengan hukuman. Sementara konsekuensi itu memang harus kita lakukan ya. Dalam hal ini memang sudah ditulis duluan. Dalam hal ini adalah sebuah aturan. Contoh ketika anak terlambat, kita memberikan mungkin tambahan jam waktu dan sebagainya. Ini konsekuensi ketika dia atau ketika dia tidak melaksanakan PR, tentu dia akan mendapatkan sanksi tambahan seperti apa itu. Nah, itu bedanya. Ada perjanjian awal sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman itu biasanya tidak nyaman untuk murid dan biasanya dalam waktu jangka panjang itu akan membekas pada anak. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin pernah waktu SD, SMP atau SMA kan tiba-tiba dihukum oleh guru. Sampai sekarang kan masih ingat nggak Bapak Ibu? Ketika dihukum, tentu masih ingat. Kenapa? Karena dia membuat kita dalam teori lupa kemarin itu akan terus kita ingat ketika kita dihukum oleh seseorang dan bahkan itu bisa menimbulkan dendam yang berkepanjangan sepanjang hidup kita karena seperti itu. Nah, berbeda dengan konsekuensi kesepakatan bersama itu kadang tidak berdampak pada siswa, justru memberikan sesuatu yang nilai disiplin gitu. Kemudian biasa ketika kita hukum malah perilaku siswanya awalnya pasif ya malah menjadi lebih agresif. Agresifnya dalam hal ini mungkin dia akan lebih melawan ketika kita memberikan hukuman. Berbeda dengan kita memberikan sebuah konsekuensi. Kemudian kadang ketika kita langsung menghukum sesuatu justru apa yang menjadi aturan itu kadang tidak berjalan secara optimal. Gitu. Itu perbedaan sedikit dari hukuman dengan konsekuensi. Nah, oke, kita coba berlatih. Boleh buka mic-nya Bapak Ibu. Nah, ketika anak ini contohnya kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Masuk hukuman apa enggak nih? Boleh buka mic-nya. Masuk hukuman apa tidak? Masuk hukuman atau konsekuensi? Kurang dengar. Tadi pertanyaannya. Nah, ini kan membersihkan coretan yang seperbesar ya. Membersihkan coretannya. Dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi Pak. Konsekuensi ya. Kemudian satu lagi, murid diminta untuk push up 15 kali. Ini karena sering saya lakukan ini. Ini hukuman.
hukuman ya, yang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi ya. Kemudian di sini juga ada namanya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, maksud hukuman ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, kemudian satu lagi, ini di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman ya? Oke, hukuman. Ya. Nah, kita cek pertanyaan. Nah, ini dia. Jadi yang kita sampaikan tadi, lari berkeliling lapangan basket itu hukuman yang kita berikan ke anak. Membersihkan coretan itu konsekuensi. Karena memang ketika kita melakukan yang rusak, ya tentu kita harus memperbaiki kembali. Kemudian minta push up itu hukuman. Kemudian mencoret kertas tugas teman itu konsekuensi dan seterusnya. Jadi dalam hal ini sudah bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman ya tentu dia spontanitas kita lakukan kepada siswa itu. Sementara konsekuensi itu memang sudah ada aturan yang kita sepakati bersama atau yang kita buat bersama sekolah. Kemudian poin kelima adalah restitusi restitusi atau posisi kontrol guru terhadap siswa. Bapak Ibu, ketika kita menemukan siswa melakukan sebuah kesalahan, itu sebenarnya ada lima posisi yang bisa yang biasanya muncul pada kita. Pertama adalah biasanya kita spontanitas sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua selalu pembuat merasa bersalah pada siswa itu. Kemudian juga bisa juga dalam posisi kita bisa seperti teman, ada juga kita bisa di posisi pemantau, dan ada juga kita bisa sebagai posisi manajer. Nah, apa sih posisi seperti itu tuh? Nah, contoh sebagai penghukum. Ketika Anda berbuat salah, yang biasa dilakukan oleh seorang guru itu biasanya ada langsung herdiknya. Nah, ini posisi seperti ini itu sebenarnya kita adalah posisi menghukum siswa itu. Ya, langsung kita menghukum. Kalau kita langsung mengherdik, memukul ataupun menyuruh push up dan sebagainya, itu sebenarnya posisi yang kita lakukan itu adalah posisi menghukum siswa. Berbeda dengan posisi yang kedua, ya, itu panggil langsung kita ceramai, saya kecewa sama kamu seharusnya begini, kamu harusnya begitu, semua harusnya taat aturan. Nah, ini sebenarnya kita membuat posisi kita yaitu merasa bersalah pada siswa. Jadi tidak ada benarnya siswa itu. Berbeda dengan posisi yang ketiga, adalah membuat alasan untuk muridnya. Oh, mungkin kamu melakukan ini mungkin karena ini tadi ya. Nah, ini sebenarnya posisi kita dengan siswa itu adalah sebagai teman. Kemudian posisi ketiga itu pemantau. Jadi biasanya kita dalam posisi pemantau ini kita memberikan semacam dampak positif, dampak negatif kepada siswa. Kamu mengambil pengetahuan itu sebenarnya kamu bisa jadi pencuri waktu besar. Nah, itu semacam begitu dia. Menghitung keuntungannya, menghitung keburukan dan sebagainya. Berbeda dengan posisi manajer ya. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan siswa itu berpikir bahwa oh ini salah. Harusnya dia melakukan sesuatu yang benar itu seperti ini. Itu dilakukan seperti itu oleh posisi manajer itu. Nah, dalam hal ini mungkin lebih bisa diperhatikan poin ini Bapak ya. Nah, ini contoh ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya apa? Menurut Bapak Ibu. Dengan 5 posisi kontrol guru tadi. Ini tadi kan kalau dia posisinya mengherdik, dan sebagainya, itu posisi guru itu dalam menangani siswa itu adalah posisi penghukum ya.
Tapi kalau ini saya kecewa sekali sama kamu. Ini posisi apa ini? Membuat siswa merasa apa di posisi ini? Merasa bersalah. Iya, betul. Mungkin mesti bersalah ya. Kemudian Untuk kedua, cara atau kamu tidak pernah benar melakukan hal ini. Ini posisi kita sebagai pengontrol itu seperti apa, Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukan. Manajer? Bukan? Bagaimana? Pemantau ya. Pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh gitu ya? Pemantau ya, bukan posisi merasa bersalah. Tidak pernah. Pemantau ya? Oke. Iya, pemantau. Yang ketiga. Ayo lakukan demi ibu, demi bapak. Coba ayo lakukan. Ini kita sebagai teman. Tuh, ya. Kemudian ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau berubah menjadi hal yang lebih baik gitu? Manajer. Manajer. Manajer ya? Ya. Oke. Jadi kita nonton sama-sama videonya biar kita bisa pisahkan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol guru seperti apa nih? Manajer juga. Juga manajer ya? Oke. Kamu lalu yang paling akhir ketika melakukan sesuatu. Ini posisinya gimana? Saya bersalah. Bersalah. Gitu ya? Oke, kita detailkan lagi, coba kita lihat kasus. Pada hari Senin, Pak Agus tidak masuk sekolah. Pak Agus merupakan guru matematika. Saat itu, Ibu Vina menggantikan Pak Agus. Bu Vina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalia, mengetahui hal ini, mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Vina. Bu Vina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nanti, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi yang di dalam hal ini Ibu Vina. Bu Vina ini menurut Bapak Ibu, dia dalam posisi kontrol sebagai apa ini? Sebagai teman. Sebagai teman. Betul. Jadi untuk mendapatkan posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita coba simak video yang cukup inspiratif ya menurut saya untuk membedakan posisi kontrol kita itu seperti apa kepada siswa. Udah ada tuh apa Yan? Ada suaranya? Ada suara. Ada ya? Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada ya? Kurang keras mungkin, Pak. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Oke, ntar dulu saya coba. Ya, saya coba putar sebentar biar lebih aman. Speaker tuh apa ya? Sebentar Ibu. Enggak ada. Positif. Bentar Bapak Ibu, sabar sebentar. Ada suaranya? Ada Pak, tapi tidak terlalu jelas. Kecil suaranya. 5 posisi kontrol. Ya, sudah ada. 1. Sudah ada. Hilang.
Hilang lagi suaranya. Iya. Cek, cek, cek. Nggak ada. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suara. Nggak ada suaranya, Pak. Pakai teksnya aja, nggak apa-apa. Sudah dah. Nih, tadi ada merah hilang. Kita iman netrinan kak, gen yang harian Kak.
Baik, Bapak Ibu Guru, ini ada sedikit tadi ya. Apa namanya gangguan untuk suara. Nggak tahu pada saat tes tadi bagus saja sih sebenarnya suaranya, itu mungkin karena sinyal kali atau gimana. Itu yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol ya. Pertama itu adalah membuat merasa bersalah siswa. Apa tadi itu? Mana sih dia tadi? Ada 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu ya, masih ingat Pak Bapak Ibu? Ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, tentu yang diharapkan dari posisi kontrol seorang guru terhadap siswa ini adalah posisi sebagai manajer. Sebagaimana yang video itu tadi, bahwa posisi manajer itu dia akan terus mencari solusi bagaimana persoalan yang dihadapi siswa itu bisa hilang. Gitu. Tadi kan persoalan masalahnya siswa itu kan dia terlambat datang sekolah. Gitu. Nah, bagaimana kita mencari solusi terhadap siswa yang sering datang terlambat ini? Tentu dia manajer itu akan bertanya kepada siswa, kira-kira di rumahmu siapa yang paling cepat bangun? Oh, orang tua saya, minta orang tuamu membangunkanmu. Selain daripada itu, apalagi yang bisa kamu lakukan supaya bangun dan datang cepat? Oh, mungkin saya akan memasang jam beker. Nah, itu seperti itu yang diinginkan oleh guru kepada siswa itu supaya menjadi lebih baik lagi ke depan. Bukan semata-mata begitu siswa telat, langsung kita memberikan hukuman dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut di poin ke-5. Nah, masih ada poin ke-6 ya, keyakinan kelas. Videonya enggak ada. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Contoh, harus cuci tangan sebelum makan, atau memakai masker dalam keadaan hal ini mungkin COVID kemarin, atau menyayangi teman, menghormati guru, dan sebagainya. Ini semua adalah keyakinan kelas, termasuk juga kita menghargai teman, tidak mengganggu teman, dan sebagainya. Nah, ketika keyakinan kelas ini dijalankan karena timbul di dalam diri kita kesadaran hal itu jauh lebih bagus ketimbang kita hanya melihat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, tentu dalam menimbulkan hal itu, ya memang jelas kita akan tetap membuatkan sebuah peraturan dari dalam ini, dari peraturan kelas, itu dikuatkan dan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini dijalankan secara bersama-sama akan menyebabkan timbulnya lingkungan positif di dalam sebuah lingkungan sekolah, sehingga ketika lingkungan tercipta di dalam lingkungan sebuah sekolah, maka itulah disebut dengan budaya positif. Seperti apa sih perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas itu? Contoh kan, di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kalau disebut peraturan. Sementara kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah tanggung jawab, ketika mengambil buku kembalikan, semacam itu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, hormati orang lain, hormati diri sendiri, jangan sampai mengganggu orang lain, seperti itu. Ini perbedaannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sementara keyakinan kelas adalah hormati orang lain, komitmen pada tujuan, komitmen terhadap peraturan yang berlaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci, ya. Agar peraturan itu kan dia lebih rinci, masuk kelas 15 menit sebelum dan sebagainya. Sementara keyakinan kelas dia itu bersifat abstrak, bersifat sebuah semacam ideologi, semacam begitu.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, itu bisa dipahami secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya dia tidak boleh dengan kata-kata yang mengandung negatif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Lebih baik kita mengatakan buang sampah pada tempatnya. Itu maksudnya contohnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat atau diskusi. Kemudian terakhir adalah meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid atau siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Melalui restitusi guru dapat pertama adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian juga membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, bagaimana sih model restitusi itu? Ada 3 dia, nama segitiga restitusi itu. Yaitu pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi terhadap tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini sebenarnya ada video juga ini, Bapak Ibu. Coba putar, ada enggak suaranya? Ada. Tidak ada suaranya, Bapak. Tidak ada suara lagi. Padahal ini kasusnya, coba sebentar. Kasus ini ada seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, dia mengherdik temannya, gitu kan. Nah, ketika dia mengherdik temannya itu kan dia tentu merasa marah, merasa kesal dan sebagainya. Dan oleh guru ini ditanyakan, dipanggil siswanya, kenapa kamu mengherdik teman, kenapa kamu menghina teman? Akhirnya dia jawab, karena dia mengejek saya, karena dia membentak saya di depan kelas dan sebagainya. Akhirnya dijawab oleh Pak Guru itu, oh betul, ketika kamu melakukan kamu diejek sama teman, tentu juga kamu akan marah, katanya. Nah, ini kita disebut dengan tadi, lupa deh, kembali sebentar. Menstabilkan identitas, artinya kita validasi bahwa semua orang itu ya memang pernah melakukan kesalahan. Ketika diganggu sama orang, ya tentu kita juga akan melakukan ganggu pada teman, gitu kan. Ketika diherdik sama orang, tentu kita juga akan marah, gitu kan, membalas dengan kemarahan, gitu. Nah, tetapi apakah dengan membalas kemarahan itu sebuah kebaikan? Nah, itu disebut dengan validasi kesalahan. Nah, ini kan yang ketiga, validasi tindakan yang salah, gitu. Mempertanyakan kemudian apakah hal itu benar atau tidak. Dengan kita membalas mengejek, umpamanya dipukul kita balas mukul, semacam itu. Dengan diejek kita balas mengejek, dengan menghina kita balas menghina. Apakah hal tersebut sebuah kebaikan dan sebagainya? Kalau dijawab tentu semua kita mengatakan itu memang salah. Nah, ini disebut dengan validasi sebuah tindakan. Nah, bagaimana sikap yang benar itu? Ya tentu kita akan melaporkan kejadian itu kepada guru, dan tentu kita tidak langsung membalas perlakuan seperti itu. Harus kita mencarikan solusi bagaimana orang tersebut tidak menghina kita. Nah, itulah peran di guru di sekolah, bukan semata-mata ketika anak melakukan sebuah kesalahan, membiarkan anak itu bertindak atas kesalahan itu dengan kemauan sendiri. Harus kita carikan kesalahan tersebut, mencarikan solusi yang tidak dia lakukan lagi dosa, gitu kan.
Nah, tadi dia menghadiri teman di depan kelas, harusnya kan dia melapor guru bahwa menghadiri teman di depan kelas juga adalah sebuah tindakan yang salah. Gitu. Itu maksudnya di video ini, sehingga apa? Ya, tidak menimbulkan persoalan-persoalan dari akibat tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, sebagaimana tahapannya ini, contoh kan, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Memang semua kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Artinya apa? Salah itu memang wajar gitu. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang semuanya sempurna. Nah, ini disebut dengan menstabilkan identitas ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini guru tadi kan mengatakan seperti itu kepada siswa supaya emosi siswa itu bisa kita kontrol. Kalau kita langsung menyalahkan siswa, oh kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, tentu emosi siswa pun akan memuncak juga ketika kita menanggapinya seperti itu. Tapi ketika kita menanggapinya, oh memang ketika kita dihina sama orang, saya juga akan marah. Itu ketika seperti itu kan dia mendapatkan dukungan sebenarnya dari kita, padahal dukungan itu sebenarnya bukan dukungan itu membenarkan tindakan, tapi hanya sebatas memberikan dukungan bahwa hal itu memang wajar yang terjadi gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah pastikan dia mulai stabil emosinya menghadapi masalah itu, baru kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian juga, kamu juga patut bangga menjadi diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi benar tindakannya itu memang wajar dilakukan, tetapi sebenarnya tindakan tersebut tidak sepenuhnya benar. Gitu. Ada kesalahan yang perlu kita perbaiki. Nah, di dalam perbaikan itulah kita melakukan pada menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas itu, apakah kamu lakukan tadi menghadap teman, menghina teman di depan kelas, baik atau tidak ketika membalas teman yang melakukan kesalahan kepada kita. Tentu hal itu akan melanggar nilai-nilai yang kita sepakati di dalam kelas, yaitu menghargai teman, kemudian tidak menghina, tidak mencaci maki, dan sebagainya. Hal inilah yang perlu kita ciptakan di dalam lingkungan sekolah itu, Bapak Ibu. Mungkin dari hal itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, walaupun mungkin ada sedikit gangguan, ada sedikit masalah tadi, kira-kira mohon maaf mungkin dari apa yang saya sampaikan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada enggak hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu dipertanyakan atau yang kurang jelas dari apa yang kita sampaikan tadi? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Apa yang apa? Anak channel. Anak, oke silakan. Langsung nih. Ya. Tidur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari pemaparan materi yang disampaikan adalah banyak hal baru yang kami dapatkan. Selama ini kita sebagai guru selalu menjadi penghukum. Jadi jarang menjadi sebagai teman, kontrol, apalagi sebagai manajer. Dan itu hal yang berat kayaknya yang selalu dihadapi oleh guru menjadi seorang penghukum itu. Nah, pertanyaan saya, di sekolah itu pertanyaan pertama, untuk menghadapi apakah sama untuk kita hadapi siswa TK, SD, sama SMA, pokoknya tingkat itu. SD, TK, SD, SMP, SMA, apakah sama kita terapkan hal yang dibilang tadi sebagai manajer itu. Di siswa TK bagaimana cara kita menstabilkan siswa itu, membuat disiplin positif itu untuk siswa TK. Kemudian yang pertanyaan kedua, di sekolah, di SD, kami buat bukan konsekuensi nih, tapi lebih kepada motivasi ke siswa. Jadi kami buat motivasi agar siswa itu, misalnya, kan biasanya kan anak-anak suka buang sampah sembarangan. Nah, jadi kita buat kesepakatan ada siswa yang menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua ada siswa yang menjaga kerapian. Yang ketiga ada siswa yang rajin setiap hari datang sekolah, rajin di sekolah, bisa bantu guru apa semuanya. Kemudian yang keempat siswa yang sopan.
Jadi 4 motivasi itu akan kami berikan reward ke siswa itu. Kalau mereka misalnya bisa melakukan beberapa 4 hal tadi itu yang kami buat itu, kami akan berikan reward. Sementara ini kami berikan hadiah mereka dalam bentuk, ada yang dalam bentuk uang gitu. Jadi kesepakatan berikutnya nanti kami akan membuat mereka piagam penghargaan kepada siswa yang rajin, kepada siswa yang disiplin, kepada siswa yang sopan kayak gitu. Nah, apakah itu benar yang kami lakukan dengan memberikan motivasi seperti itu tanpa harus memberikan sebuah hukuman ke siswa ketika mereka membuang sampah sembarangan, ketika mereka telat datang ke sekolah, tapi kami memberikan motivasi ke mereka gitu. Tapi bukan dalam bentuk hukuman. Cuma selama ini kami lakukan itu banyak kami lakukan hukuman. Kalau misalnya mereka tidak kerjakan PR, oh iya lari di halaman 1 kali. Karena siswa itu merasa senang, oh nggak apa-apa ibu kami olahraga. Jadi seenaknya aja mereka melakukan kesalahan karena oh gampang sih hukumannya katanya gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak seperti itu? Ini bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini yang nanya ini kepala TK ini. Dari Ibu Hana tadi ya. Pertanyaan pertama tadi menghukum ya siswa, apakah sama kita perlakukan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA atau SMK? Secara umum itu tidak ada perbedaan ketika kita posisi kontrol Bapak Ibu. Mau dari TK, mau dari SMA, mau SMK, tetap kita yang paling ideal posisi kita itu mencari solusi terhadap persoalan siswa, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah siswa, bukan juga sebatas sebagai teman siswa, dan harus kita menjadi manajer yang mampu secara bijaksana dalam mengontrol siswa. Ketika ada siswa masalah kelahi di kelas umpamanya, ya kita cari penyebabnya, kenapa dia kelahi, apa masalahnya. Kemudian supaya dia tidak melakukan hal seperti itu, kita kira-kira kesepakatan apa atau solusi bagaimana supaya hal itu tidak terulang lagi ke depannya itu. Jadi dengan cara tadi kita mencari solusi. Solusi itulah posisi enak menjadi posisi sebagai guru itu tadi. Bukan kita mengajari siswa hukum dengan cara kekerasan, malah akan terlekat pada ingatan siswa ketika ada orang melakukan kesalahan dihukum aja jadi persoalannya. Itu sesuatu yang salah. Tetap kita mencarikan solusi supaya mereka terbebas dari masalah itu, sehingga kedepannya bukan lagi dia melakukan sebuah kesalahan, tapi dia akan memahamkan dirinya bahwa ketika melakukan sebuah kesalahan ya dia akan merasa dirinya, oh ini ketika hal ini terjadi saya akan melakukan seperti ini untuk mencegah terjadi kesalahan yang sama. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan mungkin teori motivasi ya yang disebutkan tadi. Ya, dalam hal ini sebagaimana tadi kan, pertama ketika anak melakukan hal yang baik, mungkin secara jangka pendeknya bagus gitu, berikan penghargaan, berikan hadiah dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan ketika kita mencoba menghilangkan hal itu, justru anak akan menjadi menuntut, mana hadiahnya, mana sertifikatnya, mana hal yang menyebabkan saya termotivasi untuk melakukan hijau itu tadi, ada imbalan kan? Itu akan menjadi persoalan ke depan. Bahkan dalam teori yang kita pelajari ke depan, justru tidak membuat siswa itu berkembang. Kenapa? Dia siswa itu hanya berharap adanya sertifikat, adanya imbalan, adanya ini saja. Bukan timbul dalam dirinya. Berbeda halnya kalau kita perlakukan siswa dengan cara memotivasinya, memberikan gambaran ketika dia melakukan kebaikan sekarang itu, gimana keadaan masa depannya, menggambarkan ketika dia melakukan disiplin itu ketika dia masa depannya menjadi seorang gubernur, apa dampaknya ketika dia melakukan positif. Ini semua ketika memberikan kesadaran motivasi seperti itu, tentu akan berdampak melekat pada siswa. Tanpa kita suruh pun mereka akan melakukan, tanpa hadiah pun mereka akan melakukan, tanpa kita ancam dengan hukuman, tanpa kita ancam dengan aturan, mereka pasti akan menaati aturan yang dilakukan. Yang satu tadi, memberikan motivasi, memberikan apa yang saya sampaikan tadi, gambaran ke depan ketika mereka melakukan hal-hal baik tersebut. Sama halnya dengan kita
ya mungkin dari umat Islam itu kan adanya memang ada di dalam Islam ketika kita melakukan kebaikan ada balasan ini, ada balasan itu. Itu kalau lama kelamaan Bapak Ibu banyak saya temukan orang itu justru merasa bosan dengan hal seperti itu. Berbeda halnya dia beribadah semata-mata karena Allah gitu, bukan karena surganya, bukan karena ancamannya, tapi semata-mata karena Allah yang perintahkan dia melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh perintah itu, bukan karena saat melakukan ini karena ini gitu. Enggak, itu bentuk penghargaan seperti itu jangka panjang itu tidak bagus gitu. Apalagi dalam bentuk hukuman, itu justru hukuman itu menyebabkan dalam teori itu dendam sepanjang masa bagi siswa. Jadi itu perlu hati-hati ketika kita melakukan hukuman itu. Dia akan ingat terus apa yang kita lakukan. Bahkan kalau saya ditanya pernah enggak saya dipukul dan masih ingat sampai sekarang. Karena sampai sekarang saya masih ingat guru yang mukul saya ketika SD itu sampai dia patah penggaris matematik itu gara-gara saya tidak bisa mengerjakan matematik. Sampai sekarang saya ingat guru itu, bukan malah kita syukur ada guru itu mukul saya sehingga saya bisa matematik. Tidak. Justru tetap ada rasa hal yang menyebabkan kita merasa tersakiti ketika saat itu. Mungkin seperti itu. Jadi tetap posisi memberi motivasi itu secara internal dalam diri siswa itu jauh lebih bagus ketimbang kita memberikan hukuman ataupun ketika kita memberikan hadiah atau reward kepada siswa. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Segian tadi ya. Bagaimana solusi terbaik dari kita sebagai guru tidak lagi menghukum itu ya. LG ini apa lagi ya? Nah itu tadi Bapak Ibu. Ya keahlian kita mungkin itu tadi terus kita belajar ya kalau langsung skat kita umpamanya sekarang tidak langsung menghukum tentu mungkin berat apalagi kalau kita di SMK ya hampir setiap hari kita berhadapan dengan masalah aja dengan siswa dalam kelas dalam lingkungan sekolah ataupun dari lingkungan keluarga tentu ya bertahap Bapak Ibu solusinya itu untuk tidak melakukan hukuman kepada siswa itu. Ya tentu hal ini ya kita perlu belajar terus bagaimana memberikan motivasi siswa, mengembangkan karakter siswa ke arah yang lebih baik itu terus kita lakukan. Dan ini tidak hanya 1-2 orang saja melakukan, perlu itulah budaya positif di sekolah itu kerjasama, kolaborasi sesama rekan-rekan kita gitu. Kita sadar bahwa jam pertama masuk sekolah jam 7.15 sadar nggak kita semua itu. Saya rasa dengan prinsip Ingarso Sung Tulodo dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu guru memberi contoh, memberi keteladanan kepada siswa. Di situ mungkin siswa akan menyadari, oh bahwa guru saya sudah memberikan contoh bagus kepada saya. Apalagi kita memberikan nasihat kepada siswa, begini hal yang terbaik. Lama kelamaan itu akan timbul di dalam jiwanya itu tadi termotivasi untuk mengikuti hal-hal positif yang dilakukan oleh guru itu. Dalam hal ini ya tentu ya perlu komitmen, perlu kesabaran, perlu keilmuan kita juga mungkin bagaimana tekniknya kita menghadapi setiap karakter siswa dan memahami juga bagaimana persoalan-persoalan siswa karena memang persoalan siswa kan bukan hanya timbul di sekolah karena memang ada dasar dari lingkungan keluarga mereka itu yang menyebabkan munculnya di sekolah tidak masuk sekolah, memukul teman, bermasalah di sekolah dan sebagainya. Itu tuh ada masalah dari lingkungan mereka di keluarganya dan sebagainya. Saya rasa itu mungkin jawaban saya Ibu Segia. Mungkin ada lagi yang lain Ibu siapa? Ibu Lela Andani tadi itu. Silakan Bu Lela. Tidak ada Bapak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke Bapak Ibu lain mungkin. Ayo. Masih 2 menit lagi lah. Baik kita. Tadi videonya mungkin nanti saya kirim ke grup aja lah untuk memahami bagaimana sih posisi kontrol kita, kemudian bagaimana juga kita posisinya restitusi segitiga restitusi itu menangani masalah pada siswa itu sehingga kita ada pencerahan terkait dengan hal itu. Dan itu untuk video-video yang tidak ada suaranya Bapak Ibu ya. Mungkin guru TK silakan mungkin ada tambahan mungkin
Guru TK Anida. Ibu Anita, silakan Ibu Anita. Ibu Anita. Mana Ibu Anita itu? Nah. Atau Ibu Mesri mungkin ada masukan mungkin? Oke, tinggal 1 menit. Oke, mungkin saya minta dari guru SMK mungkin memberikan. Wah, lagi nih Bu Segian ini. Bagaimana cara kita memotivasi siswa yang tidak ada motivasi dalam belajar? Nah, dalam hal ini Ibu Segian, kemarin baru saya mengikuti modul 2.1 ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensial. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu, kita dituntut untuk mencari minat apa yang ada pada siswa itu. Untuk mencari kondisi keadaan siswa, kemudian yang ketiga adalah, ada lupa itu. Jadi ketika kita memberikan pelajaran, harus kita pahami dulu, ini minat siswa ini supaya dia mau menerima pelajaran kita itu kan apa? Kan sebagaimana kita pahami bersama, dalam siswa belajar itu kan ada yang suka auditorial, ada namanya suka visual, sama yang suka kinestetik gitu. Auditorial itu dia sukanya semacam audio gitu kan, audio yang bersuara, yang ceramah. Ada siswa seperti itu. Ada juga siswa yang suka dengan tampilan video, tampilan pamflet atau infografis dan sebagainya. Dan ada juga siswa yang suka yang aplikatif, yang praktek, yang jalan, yang dan sebagainya. Dan itu bisa kita buktikan bahwa siapa sih siswa di kelas ini yang suka praktek, siapa siswa yang suka dalam bentuk video, dalam bentuk gambar dan sebagainya, kelihatan di situ. Jadi ketika motivasi siswa kurang, coba kita memberikan sebuah pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, dalam hal seperti itu ya tentu guru itu harus mempunyai sumber daya juga gitu. Dalam hal ini membuatkan PowerPoint, membuatkan prakteknya yang meningkatkan motivasi siswa. Saya rasa kalau siswa kita ajak ke tempat praktek, itu jauh lebih bagus dia. Apalagi dengan suasana di luar sekolah, itu jauh lebih bagus meningkatkan motivasi siswa. Sama juga di TK Anida itu kan sering mereka studi tour mungkin ke Masjid Agung, ke Perpus, Pusda dan sebagainya. Mungkin awalnya malas-malas datang sekolah, begitu ada informasi terkait dengan hal itu, justru mereka lebih pagi mereka datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini proses pembelajaran seperti ini yang perlu kita berdayakan, perlu kita sering lakukan di sekolah sehingga anak itu akan termotivasi dalam proses pembelajaran itu. Mungkin seperti itu bagian dari saya. Ini pertanyaan diskusi ini kayaknya nih. Satu lagi. Ya, bagaimana kalau siswa semangat belajar tapi terkendala dengan tidak ada dukungan dan motivasi dari keluarga. Nah, ini terkait dengan motivasi keluarga ini, itulah mungkin perannya guru BP kali ya, memberikan ketika mereka tidak punya apa namanya, kasih sayang di lingkungan keluarga, tidak mendapatkan perhatian. Itu kan saya sebutkan tadi kan ada 5 tadi kan, siswa itu kan sebenarnya butuh kasih sayang, butuh kesenangan, butuh apa lagi? Butuh ada namanya kebebasan. Itu sebenarnya alamiah manusia. Ketika hal ini tidak didapatkan pada siswa, biasanya akan menimbulkan masalah gitu. Umpamanya di keluarga tidak mendapatkan kasih sayang, tentu dia akan mencari kasih sayang itu tempat lain. Seperti itu. Ketika tidak mendapatkan kasih sayang, disitulah mereka akan membuat masalah. Cara terbaiknya, disinilah peran dari guru BP bagaimana memberikan apa namanya, motivasi, bagaimana menyelesaikan persoalan di lingkungan keluarga, memberikan solusi di lingkungan keluarga sehingga siswa yang mungkin selama ini bermasalah ya bisa kita atasi, walaupun mungkin ya tidak 100% bisa dipulihkan, tapi langkah-langkah konkret yang punya
standar khusus untuk perbaikan siswa, saya rasa itu perlu dipikirkan bersama lah, bukan hanya dari guru BP, tapi ya seluruh kita lah, bagaimana solusi terbaik lah gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari guru-guru lain, kalau memang ada masalah kita. Ya saya juga tahu lah, mungkin ada siswa yang kemarin makin narkoba dan sebagainya. Ya memang itu kan persoalan dari lingkungan keluarga yang tidak ada kepedulian, tidak ada kasih sayang. Akhirnya siswa mencari kesenangan tempat lain dengan itu tadi kasih sayang tempat lain dengan minum narkoba dan sebagainya. Itu seperti itu jawaban saya bagian. Jadi Bu Laila Rahma ya, ada baru gabung. Atau silakan Bapak Ibu mungkin ada apa namanya refleksi dari kegiatan kita hari ini dari SMK Barangria. Silakan memberikan tanggapan terhadap kegiatan hari ini. Yang mewakili lah siapa lah. Coba deh. Ayo Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan terhadap kegiatan malam ini, apa yang baru, apa yang kurang, apa yang perlu dikembangkan. Itu sih, itu refleksi itu ya. Mungkin Bu Segian, silakan Bu Segian. Mana Bu Segian? Hilang ke? Atau Ibu baru bergabung, Bu Laila Rahma. Dari jam 8 Ibu kita baru. Banyak maaf Pak Guru, baru masuk, malam ada acara di sebelah. Nah ini ada tambahan lagi dari, ini ada apa-apa Ibu Laila Rahma? Dari Pak Tony, bagaimana cara kita memotivasi jika siswa di dalam kelas memiliki perbedaan keinginan dalam belajar? Ada yang suka praktek, ada dengan video, tolong penjelasannya Pak. Ya, nah itu saya sebutkan tadi ya. Saya juga belum mendetail Pak Tony untuk pembelajaran berdiferensiasi itu. Memang Nggak ada suaranya, Pak. Bapak tidak ada suaranya, Bapak. oh iya, sorry. Salah kepencet tadi. Oh ya, bagaimana cara memotivasi siswa jika dalam kelas terjadi perbedaan keinginan dalam belajar itu tadi? Ya itulah pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Tony. Ya, jadi kita harus mendiagnosa lebih awal siswa itu kecenderungan belajarnya itu seperti apa. Kalau memang Pak Tony sudah sudah mengidentifikasi hal tersebut, tinggal Bapak Tony nanti memberikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Umpamanya siswa yang suka video, bagi yang suka video silakan membuat video tentang pembelajaran belajar bahasa Inggris. Bagi yang sukanya audio ya silakan mengerjakan tugas dalam bentuk audio. Bagi yang suka praktek langsung percakapan aja di depan Pak Tony. Ya seperti itu dia mode sehingga apa? Tercoverlah semua keinginan dari siswa itu, gaya belajarnya itu tadi. Nah, seperti itu mungkin Pak Tony. Nanti saya juga baru belajar minggu kemarin ini. Baru selesai tadi malam juga. Dan ini belum kita melakukan pendalaman terkait dengan pembelajaran diferensiatif. Jadi intinya guru itu nggak habis cara dalam memahamkan materi kepada siswa itu. Siswa sukanya berlari-lari, berarti mungkin dia suka kinestetik, kalau kayak di pelajaran di SD kan. Bagaimana pelajaran yang kita buat itu menyebabkan anak itu aktif dalam kinestetiknya. Mungkin jalan ke sana kemari atau suruh dia mencari, umpamanya pelajaran IPA, mencari keanekaragaman hewani, suruh dia cari di lapangan sendiri gitu. Tapi bagi siswa yang suka melihat videonya saja, suruh nonton video terkait dengan keanekaragaman hayati. Bagi anak yang siswa yang suka audio, berarti ceritakan dia model keanekaragaman hayati. Jadi seperti itu dia model pembelajaran dan pembelajaran.
Kalau tidak bisa dalam bentuk pembelajarannya, bisa dalam bentuk tugasnya. Ya, tugas yang punya silakan. Apa namanya? Terbuyarkan ya. Ya, gaya belajar gitu Pak Tony yang bisa kita terapkan kepada siswa itu. Sesuai dengan gaya belajarnya siswa itu. Saya. Nah, ini refleksi dari Bu Segian. Sebenarnya saya pengennya Bu Segian secara ngomong langsung lah. Ini bacanya ini kan lama ini. Dia didengarkan semua gitu. Coba Bu Gian ngomong aja langsung. Itu interaktif kan jauh lebih bagus Bu Segian. Aktifkan aja kameranya Bu Segian. Silakan. Sedang banyak orang kasidah di panggung ini Pak, ribut. Nah ini ngomong ribut ini. Oke, saya baca berarti refleksi kegiatan ini yang jelas kami mendapatkan tambahan ilmu baru terkait dengan cara menangani siswa. Karena dunia pendidikan saat ini yang menjadi guru bukan hanya berasal dari dunia pendidikan saja, melainkan sudah campur aduk, bahkan dari dunia kesehatan juga bisa jadi guru. Jadi dengan semoga dengan kegiatan ini kami bisa belajar untuk jadi guru yang lebih baik. Terima kasih bagian refleksinya, kita sama-sama belajar untuk jauh lebih baik. Dari guru SD, minta tolong Ibu Istiani. Ini Ibu Istiani ini kan suaminya sudah guru penggerak ini. Silakan Ibu Istian untuk memberikan refleksi untuk kegiatan pada hari ini. Masih tiada Istian. Ada ya? Mesti. Guru KB? Bu Anita. Atau mungkin Ibu Anita, silakan berikan tanggapan positifnya mungkin atau kekurangan silakan. Sudah ada. Sudah tidur. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini sudah cukup larut lah, hampir 2 jam kita kegiatan ini. Mungkin saya akhiri sajalah kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, yang kita niatkan ini sebenarnya semata-mata untuk kebaikan siswa, bukan untuk yang lain. Kita belajar bersama untuk kebaikan siswa kita. Bisa dibagi itu materinya Pak. Siap, nanti saya bagi insya Allah. Apa namanya, Bapak Ibu, insya Allah nanti videonya nanti saya sampaikan, PowerPoint-nya juga saya bagikan di grup nanti. Itu saja dari saya akhiri kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, boleh silakan nyalakan kameranya, biasa screenshot itu bukti. Biasa di segi sangat. Kenapa keluar Video bukan video apa ya? Untuk kameranya biar kita coba. kayak kita berada di tempat yang jauh. Kegiatan kita malam. Dan ini insya Allah Bapak Ibu bukan Kopi, yang pertama, nanti ketika kopi ini. Insya Allah ke depannya kita akan coba berbagi juga Bapak Ibu, berbagi terkait dengan pelatihan dan insya Allah mungkin bisa kita dapatkan sertifikat juga kegiatan, karena di PMM-nya saya sudah dapat membuat komunitas sekolah. Alhamdulillah kemarin saya dapat akses untuk bisa membuat komunitas sekolah itu. Oh, Pak Jan. Mudah-mudahan teman-teman yang punya keahlian keilmuan, kayak kemarin ada Pak Bada kembali untuk kegiatan pelatihan itu, nanti bisa saja saling sharing di webinar seperti ini untuk sama-sama kita dapat ilmunya itu. Pernah undang Pak Agus, Pak I. Ya, Pak Agus ya, enggak tahu Pak Agus ini. Nah, yang penting juga buat beliau ini. Betul. Oke, mungkin saya ambil foto Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, oke saya ambil 1, 2,
3. Bentar, 1, 2, 3. Nafsumu bagian, wih. Oke. Oke, bagaimana kalau yang lain pada jadi nih? Besok di sekolah. Soalnya, Jadi boleh lah. soalnya kan Jumat kemarin sudah kita makan bersama kan? Tapi hari tanggal 30 Jumat besok ada di Nona Rusno ya. Yang ulang tahun kita makan juga. Gampang, yang penting kadonya, Pak. Ya ini kado. Iya, salah dah. Ada Bu Nur Aini yang bawa peye nanti. Ada Bu Anissa yang bawa brownies. Bu Cegian bawa apa? Sepat. Boleh. Siap, sayur kelor. Oke, siap. Pokoknya jangan lupa kelornya, Pak Jan. Ada juga di depan rumah kalau mau butuh daunnya tinggal saya bawa juga ada ini. Oh, boleh. Tinggal saya cari tomat kami nanti. Bisa kita bawa. Bakalan rame di acara saya besok nih tanggal 30. Iyalah. Bagus, ada bagian sama kucingnya ini. Enggak apa-apa, bawa aja kucingnya. Oke Bapak Ibu, di sini kita akhiri ya. Ya. Kegiatan pertama ini bisa mendapatkan kebaikan bersama dan terus kita Masih ada lakukan. kegiatan lagi, Pak. Kita ada kegiatan lagi berbagi ya. Mari berbagi. Terima kasih Bapak I. Terima kasih atas ilmunya walaupun sebentar saya masuk, Pak. Banyak maaf. Apa maksudnya? Saya ini tutup ya. Ya. Sekian ya. Waalaikumsalam. Izin keluar, Pak Pai. Oke, silakan. Mau keluar.